Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Gunawan MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan serta teman-teman kelas D4 yang berbahagia. Di sini saya Firda Fikria sebagai moderator sekaligus presentator dari kelompok 6 yang akan membahas tentang komponen objek filsafat pendidikan Islam, hakikat pengetahuan dan nilai. Berikut anggota kelompok 6, Ihsan Ibadillah yang akan membahas tentang hakikat pengetahuan, Alvina Damayanti yang akan membahas tentang hakikat pengetahuan dalam Islam, dan saya sendiri Firda Fikria dan saudara Itkon Liashak yang akan membahas tentang hakikat nilai. Baiklah, untuk penjelasan pertama, saudara Ihsan Ibadillah, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Ibadillah. Di sini saya akan menjelaskan hakikat ilmu pengetahuan. Dapat dikatakan menjadi pengetahuan apabila terdapat usaha di dalamnya. Sebab pengetahuan sendiri itu merupakan hasil reaksi manusia sendiri atas objek yang dia lihat. Kalau objek tersebut dilihat semata, maka akan menjadi pengalaman. Dan apabila objek tersebut dilihat dengan cara ilmu melihat, maka akan menjadi ilmu pengetahuan. Sehingga usaha yang dilakukan secara non-ilmiah menghasilkan pengetahuan dan bukan sains. Sedangkan melalui usaha yang bersifat ilmiah menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dengan demikian, secara umum hakikat pengetahuan dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan non-ilmiah atau pengetahuan biasa, atau disebut juga common sense. Pengetahuan non-ilmiah ialah pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan cara-cara yang tidak termasuk dalam kategori metode ilmiah. Secara umum, pengetahuan non-ilmiah ialah hasil pemahaman manusia mengenai suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah ialah segenap hasil pemahaman manusia yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah suatu pengetahuan yang sudah lebih sempurna karena telah mempunyai dan memenuhi syarat tertentu dengan cara berpikir yang khas, yaitu metodologi ilmiah. Yang ketiga, pengetahuan noesis atau filsafat. Pengetahuan noesis atau filsafat adalah pengetahuan yang tidak mengenal batas, sehingga yang dicari adalah sebab-sebab yang paling hakiki. Pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli yang mengandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau arts. Arts ialah prinsip utama yang mencakup epistemologi dan metafisik, ontologi, dan aksiologi. 4. Pengetahuan agama. Definisi pengetahuan agama adalah pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui para nabi dan rasulnya, yang bersifat mutlak dan wajib diikuti para pemeluknya, menjadi tolak ukur kebenaran suatu keyakinan dan berpegang pada kitab yang dipegang para pemeluknya. Sedangkan hakikat pengetahuan berdasarkan aliran yang berkembang itu ada 5. Yang pertama, rasionalisme. Yang kedua, idealisme. Yang ketiga, empirisme. Yang keempat, positivisme. Yang kelima, praktisme. Pengetahuan itu ada yang diperoleh secara langsung melalui sumber kemampuan indera, dan juga diperoleh secara tak langsung melalui penyimpulan akal pikiran.
Berdasarkan jenis cara mengetahui ini, dapat dinilai bahwa tingkat kepastian kebenaran yang diperoleh tentu berbeda-beda. Perbedaannya adalah ditentukan oleh kemampuan penginderaan setiap orang. Sedangkan kemampuan penginderaan setiap orang dipengaruhi oleh posisi dan kepentingan masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang hakikat pengetahuan dalam Islam. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmu, alima ya'lamu ilman, yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah, kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang hakikat sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata ilmu ini selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam, hasil usaha yang sungguh-sungguh, ijtihad dari para ilmuwan muslim, ulama atau mujtahid, atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah. Besarnya perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan menarik perhatian Franz Rosenthal, seorang orientalis ahli bahasa, dengan mengatakan, sebenarnya tak ada satu konsep pun yang secara operatif berperan menentukan dalam pembentukan peradaban Islam di segala aspeknya, yang sama dampaknya dengan konsep ilmu. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi. Etos ini ditopang ajaran Islam yang memberikan perhatian istimewa terhadap ilmuwan dan aktivitas ilmiah. Yang kedua, Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar terhadap akal. Semangat rasional tersebut semakin menemukan momentumnya setelah umat Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani klasik yang juga rasional. Surutnya gerakan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dilihat dari sejumlah kondisi berikut. Pertama, etos keilmuan menjadi redup, pintu ijtihad menjadi tertutup, sebaliknya gerakan taklik mulai menjamur. Akibatnya, perkembangan ilmu menjadi stagnan. Karya ulama klasik dipandang sebagai sesuatu yang final dan tidak boleh disentuh, kecuali sekedar dibaca, dipahami, dan dipraktikkan. Kedua ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan terbatas. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang hakikat nilai. Sebelum membahas hakikat nilai, perlu diketahui pengertian nilai itu sendiri. Menurut Lawrence Bagus dalam bukunya Kamus Filsafat menjelaskan tentang nilai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai dalam bahasa Inggris value, bahasa Latin valere, berguna, mampu, akan, berdaya, berlaku, dan kuat. Yang kedua, nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Yang ketiga, nilai ditinjau dari segi keistimewaan adalah apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai sesuatu kebaikan. Lawan dari suatu nilai positif adalah tidak bernilai atau nilai negatif. Baik akan menjadi suatu nilai dan lawannya jelek, buruk akan menjadi suatu nilai negatif atau tidak bernilai. Yang keempat, nilai ditinjau dari sudut ilmu ekonomi yang bergelut dengan kegunaan dan nilai tukar benda-benda material. Pertama kali menggunakan secara umum kata nilai. Nah, berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi itu, maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang.
Nilai bersifat abstrak, berada di balik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks. Katsof dalam Sujono Sumargono mengatakan bahwa hakikat nilai dapat dijawab dengan 3 macam cara. Pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif tergantung kepada pengalaman manusia, pemberi nilai itu sendiri. Kedua, nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. Ketiga, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan. Selanjutnya, mengenai makna nilai akan dibahas oleh saudara Itkon Diashak. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan. Sekarang membahas tentang makna nilai. Mengenai makna nilai, Katsof pernah mengatakan bahwa nilai mempunyai beberapa macam makna, dan sejalan dengan hal tersebut, maka makna nilai juga bermacam-macam. Rumusan yang bisa dikemukakan dari hal tersebut, dari makna nilai, adalah bahwa sesuatu itu harus mengandung nilai yang berguna dan merupakan nilai baik, benar, atau indah. Mempunyai nilai arti, merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujuinya, atau mempunyai sifat nilai tertentu dan memberi nilai. Artinya, menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. Baiklah, terima kasih untuk semua presentator yang telah menyampaikan pembahasan tentang hakikat pengetahuan dan nilai. Sekian dari kami, kelompok 6. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih karena telah menyimak pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.